Berikutnya kita akan membuat visualisasi peta. Nah, untuk membuat visualisasi peta ini berarti kita harus menyiapkan terlebih dahulu data geospasial atau geolocation-nya. Data geolocation itu biasa direpresentasikan dengan nama sebuah daerah, misalnya nama negara, negara bagian, atau kalau di Indonesia misalnya provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan. Nah, namun untuk nama daerah ini kita batasin sampai ke level kabupaten dan kota saja ya. Kalau misalnya level kecamatan itu variasinya atau margin errornya itu sangat tinggi. Kemudian selain menggunakan nama daerah tadi, kita juga bisa memakai koordinat, latitude atau longitude. Koordinat ini biasanya untuk menunjukkan lokasi yang presisi, misalnya titik lokasi store, kemudian customer location. Nah, beberapa data juga bisa di-grab ya, misalnya dari penggunaan aplikasi, atau kita juga bisa menggunakan kode pos. Tapi kalau di Indonesia kode pos ini masih cukup tinggi margin errornya, jadi tidak kita gunakan. Oke, sekarang kita buat satu halaman lagi ya. Dan cara yang kita lakukan adalah kita duplikat saja seperti ini. Dan ini kita ganti dengan by area seperti ini. Tentu saja judulnya juga kita sesuaikan. Untuk mengubah judulnya kita klik di bagian sini lalu kita ubah. Di bagian teks kita ubah jadi area. Oke, kemudian di bagian area ini kita ganti tentu saja dengan lokasi ya. Kita ganti di bagian sini bukan by sales tapi by area group seperti ini. Lalu di bagian tabel ini saya mau adjust tidak berdasarkan sales lagi tapi berdasarkan area group, kemudian kecamatan seperti ini. Kecamatan saya taruh di bagian bawah rows supaya saya bisa melihat detail dari setiap kecamatan tersebut ya berdasarkan area grupnya. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang di bagian ini kita hapus dan yang akan kita gunakan peta adalah di sini. Saya sesuaikan dulu tampilannya. Untuk peta yang kita gunakan adalah kita menggunakan Azure Map. Ini peta yang paling baru ya per tahun 2025 ini. Dan ya kemungkinan nanti peta-peta yang lain termasuk Bing Map di sini atau Field Map itu akan digantikan dengan Azure Map ya. Kemudian ketika kita memilih peta Azure Map ini, di sini ada komponen apa saja yang perlu dilengkapi untuk membuat peta. Tentu saja di sini ada location, kemudian ada latitude, longitude. Kalau data kita menggunakan koordinat dan terpisah, kita bisa langsung drag latitude-nya di bagian sini, kemudian longitude-nya di bagian sini. Tapi kalau koordinatnya menyatu, latitude longitude-nya hanya dipisahkan dengan separator koma gitu, kita bisa langsung drag aja di bagian sini. Nggak perlu langsung di split. Oke, data location kita itu adalah nama kecamatan. Kecamatan yang ada di Semarang ya atau Jawa Tengah. Nah, kita drag di bagian sini, maka dia akan otomatis mendeteksi titik kecamatannya itu ada di mana. Dan ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kecamatan yang akhirnya tidak tepat ya. Margin errornya sangat tinggi kalau level kecamatan. Tapi kalau kita lihat di sini sebagian besar sudah berhasil teridentifikasi seperti ini. Berikutnya, kita coba dengan kabupaten dan kota. Kita drag kabupaten dan kota. Nah, kalau kabupaten dan kota ini sudah cukup akurat ya, tidak ada yang sampai ke Europe. Nah, solusinya bagaimana kalau misalnya ada data yang tidak lengkap tadi? Nah, mungkin solusi yang pertama adalah kita bisa rename atau kita replace data lokasi yang keliru tadi lokasinya dengan penamaan yang lengkap. Misalnya kecamatan, ya udah kita tulis kecamatan, kabupaten, kabupaten, jangan disingkat. Atau kalau mau lebih aman lagi, kita menggunakan koordinat dari setiap kabupaten kota. Nah, dan jadi yang kita drag itu adalah kabupaten dan kotanya. Nah, nanti tinggal labelnya dinamakan menggunakan nama kabupaten dan kotanya. Ini data kabupaten dan kota sudah ditampilkan kira-kira seperti ini. Dan kita bisa lihat di bagian sini ada legend. Fungsinya apa? Supaya kalau kita drag nama kabupaten kota lagi di bagian sini, kita drag, maka akan memberikan warna atau legend yang berbeda-beda di setiap kabupaten. Contohnya seperti ini. Oke, next di bagian sini kita bisa melihat ada size. Size ini apa yang akan terjadi kalau misalnya kita drag total penjualan ya, size di bagian sini. Nah, kita akan bisa melihat bubble yang akan disesuaikan dengan frekuensi atau jumlah dari penjualan tersebut. Dari sini kita bisa langsung lihat atau bisa menyimpulkan bahwa Kabupaten Jepara dan Kabupaten Surakarta ini memiliki penjualan yang lebih besar daripada kabupaten yang lainnya. Nah, kita bisa lihat dari seberapa besar lingkaran atau bubble size-nya.
Oke, itu dia cara membuat peta di Power BI yang secara basic dan kita menggunakan Azure Map ya. Di next session kita akan coba modifikasi atau makeover supaya tampilan ini bisa lebih advance lagi.